Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Ermawati, NIM 2001020007, dan rekan saya Maya Amanda Putri, NIM 2001020015. Mata kuliah Akuntansi Forensik. Dosen mengaku Dian Wulansari SEMAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi diskusi kasus investigasi. Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan dan pemecahannya tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan. Investigasi adalah sebuah metode penyelidikan yang sistematik, lebih menyerupai seni penelusuran atas fakta yang dilaporkan atau yang diduga-duga terjadi. Studi kasus. Seorang direktur penjualan dari sebuah perusahaan produk elektronik tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya ketika ditanyakan mengenai adanya keanehan dalam data-data penjualannya. Setelah dilakukan investigasi, ternyata mantan direktur tersebut terlibat dalam proses penjualan yang ternyata palsu. Modus pola fraud dilakukan dengan A. Kuitasi penjualan atas nama pembeli tertentu dibuat tagihan palsu dikeluarkan. B. Barang persediaan dikeluarkan dari gudang penyimpanan seolah-olah akan dikirimkan ke pembeli. Barang tersebut kemudian dijual sendiri oleh direktur keuangan dan uangnya masuk ke kantong pribadi. C. Penjualan dicatat dalam sistem akuntansi dan beberapa waktu kemudian dihapuskan sebagai non-investor, rates credit atau direktur penjualan non-persediaan. Diminta 1. Berikan analisis kondisi apa yang sedang terjadi. 2. Sebutkan bukti apa sajakah yang diperlukan untuk mengaudit. 3. Jelaskan tahap-tahap audit yang akan dilakukan. Analisis dari kondisi yang terjadi yaitu perusahaan mengalami kerugian akibat kecurangan yang dilakukan oleh mantan direktur tersebut sehingga harus menindak lanjut dengan melakukan investigasi. Bukti-bukti yang diperlukan untuk mengaudit. 1. Bukti fisik. Suatu bukti yang sudah diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, misalnya dari hasil pemeriksaan persediaan, pemeriksaan kas, observasi dari aktiva tetap. 2. Bukti konfirmasi. Bukti yang sudah diperoleh dari berbagai tindakan-tindakan konfirmasi kepada pihak ketiga. 3. Proses dokumentasi. Suatu bukti yang sudah diperoleh dari pemeriksaan catatan transaksi keuangan. 4. Observasi. Suatu tindakan yang tidak dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti audit dengan cara menggunakan panca indera. 5. Inquiries. Bukti-bukti yang berasal dari pencatatan atau jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan pihak auditor yang baik yang sudah berbentuk tulisan maupun berupa lisan. Bukti-bukti diperlukan untuk mengaudit. 6. Perhitungan. Suatu bukti yang sudah diperoleh dari beberapa kali pengujian perhitungan kembali. 7. Reformation. Bukti-bukti penting yang sudah diperoleh dari pemeriksa prosedur kerja yang masih berlaku dan masih bisa dijalankan oleh pihak audit termasuk juga tentang pengendalian internalnya. 8. Tes analisis. Suatu bukti sudah diperoleh dengan cara membandingkan dan beberapa saldo sampai dengan membentuk sebuah rasio. Dalam kasus ini, bukti diperlukan untuk mengaudit suatu kwitansi penjualan, catatan persediaan yang ada di gudang, dan catatan transaksi penjualan. 3. Tahap-tahap audit yang dilakukan.
1. Mengumpulkan bukti. Tahapan untuk mendapatkan keyakinan bahwa bukti yang didapatkan atau diidentifikasikan dapat diandalkan atau tidak dapat diandalkan. 2. Evaluasi bukti. Tahapan paling kritis sebab pada tahap ini akan ditentukan diperluas atau tidaknya untuk mendapatkan informasi tambahan sebelum kesimpulan diambil atau laporan disusun.